Tasku. The film was translated and narrated by M Media. Nona, kau baik-baik saja. Tidak, kakiku. Aku masih harus berpura-pura. Terima kasih. Kakinya. Ada yang bisa kubantu? Bisakah kau menikahiku dan merawatku? Bahkan pria yang kuselamatkan akan mengkhianatiku. Bagaimana mungkin aku bisa berharap ada pria lain yang mau menikahiku? Baiklah, aku akan menikahimu. Satu kata yang terucap adalah final perjamuan pernikahan besok. Jika kau berani datang, aku pasti buatmu berdiri bangga di puncak. Berdiri dengan bangga di puncak. Apa kau tahu siapa aku? Siapa kau? Gu Heng. Baiklah, Gu Heng. Apakah kau berani datang? Sebuah kata yang terucap adalah final. Undangan pernikahan. Ketua Anda adalah orang terkaya di Jingcheng. Apakah Anda benar-benar akan membawa begitu banyak seserahan untuk menikahi wanita lumpuh? Pikiranku sudah bulat. Jangan coba membujukku lagi. Sun Jing pasti akan melihat ketulusanku. Para tamu terhormat, selamat datang semuanya untuk menghadiri Nona Sun Jing dan pernikahan Tuan Xian Suxiang. Sekarang mari kita undang pengantin hari ini ke atas panggung. Pengantin pria tampan dan gagah. Yang satu lagi di kursi roda. Kisah menyentuh apa yang ada di balik ini. Bisakah Anda membagikannya kepada kami? Biarkan aku memberitahumu. Semua yang hadir di sini adalah kerabat atau teman. Atau teman bersama kita. Semua orang tahu, Qian Suxiang dan aku adalah teman sekelas. Aku menyerahkan universitas terbaik demi dia. Dan berakhir di kursi roda. Ini terlalu menyentuh, bukan? Tidak ada yang menyentuh tentang itu. Aku hanya ingat waktu itu. Kami sedang berbelanja bersama. Mobil tiba-tiba hilang kendali dan tabrak kami. Untung aku cepat reaksi dan dorong dia jauh. Tapi akibatnya, mobil itu menabrakku dan merusak saraf hatiku. Cukup, Sun Jin. Apakah kamu di sini untuk bermain korban? Qian Suxiang, apakah kau pikir kau layak untuk pernikahan hari ini? Layak menjadi pengantinku? Sun Jing, apa maksudmu? Kamu si lumpur. The film was Kamu masih pikir aku tak pantas translated untukmu? and narrated Sun by Jin, M Media. jangan terlalu jauh dengan lelukanmu. Hari ini adalah pernikahanmu dengan Qian Suxiang. Hari ini bukan pernikahanku dengan Qian Suxiang. Tapi ini adalah pesta perceraian yang khusus kusiapkan untuknya. Perjamuan perceraian apa? Sun Jing, kamu gila? Anakku Qian Suxiang tanggung hina nikahi kamu.
Berani kamu cerai dia tanpa sadar. Dasar lumpuh. Hak apa kau menceraikannya? Dia menanggung penghinaan untuk menikahiku. Kalau begitu, mengapa kau tidak bertanya padanya? Hal-hal tercela, apa yang telah dia lakukan? Sun Jing, jangan tidak berperasaan begitu. Anakku bahkan tidak keberatan kau di kursi roda. Hak apa kau menyebutnya tidak tahu malu? Jika kau tidak menjelaskan semuanya hari ini, aku belum selesai denganmu. Jika kau ingin tahu, tanyakan saja padanya. Cukup Sun Jing. Jangan memfitnahku di sini. Aku awalnya tidak berniat menikahimu hari ini. Aku tidak berencana menikahimu. Sebaiknya kau berkemas dan pergi, dan terus menjadi bujangan. Apa yang kamu katakan? Apakah aku tidak berguna? Kau orang cacat tak bisa urus diri. Masih sangat miskin. Selain aku mengasihanimu, pria mana lagi yang akan menginginkanmu? Maaf. Sebenarnya ada pria yang menginginkanku, dan dia tampaknya ribuan kali lebih baik darimu. Perjamuan pernikahan hari ini disiapkan untuknya. Dan kau bisa pergi keluar dan menjadi anjing penjaga, dan mendoakan kebahagiaanku. Sun Jing, apa yang kau katakan? Dia bilang ini pernikahannya. Pria lain. Sun Jing, kurasa yang tidak mengerti situasinya adalah kamu. Sayang, kamu akhirnya di sini. Karena kamu bilang akan menikahiku. Tentu saja aku akan datang. Ini adalah pesta pernikahanku dengan Zhang Mengye. Su Xiang, ada apa ini? Ibu, bukankah ibu selalu khawatir bahwa jika aku menikahi orang lumpuh, aku akan disakiti dan dijak di rumah? Jadi aku akan mengusir si lumpuh ini. Dan kemudian menikahi Mengye yang cantik dan cakap. Tapi bukankah Mengyi sahabat terbaik Sun Jing? Kapan kalian berdua bersama? Bibi, tolong berhenti bicara. Aku Zhang Mengyi memulai dari nol. Sekarang aku miliarder dengan aset lebih 100 juta per tahun, didukung oleh grup Sun Jing Cheng. Dia gadis tak terurus, tak berpendidikan, tanpa ibu. Dan lumpuh, tak punya apa selain dinding kosong. Jika bukan karena amalanku selama bertahun-tahun ini, dia pasti mati di parit entah di mana lama. Kau memberiku amal. Aku dari grup Sun Jiang Cheng. Tepat sekali. Dibandingkan dengan Mengye, sungguh jauh berbeda. Satu wanita adil kaya cantik. Yang lain adalah kodok. Benar-benar dunia yang berbeda. Apakah kau tahu identitas asliku? Apa yang kamu katakan? Kamu punya identitas asli. Kamu buat aku ketawa sampai mati. Sayang, berhenti tertawa. Bukankah ini karena di perjamuan pernikahan kamu mencampakkannya? Dia kehilangan semua muka, dan sekarang mati-matian mencoba menyelamatkannya. Baiklah Sun Jing. Mengingat kamu pernah menjadi sahabatku, dan adalah penyandang disabilitas, dan mengingat calon suamimu tersayang akan menikahiku, kenapa kamu tak berlutut dan gonggong 2 kali untukku? Aku akan memberimu 100.000. Ambil uangnya dan inyah. Mulai sekarang, kita akan saling memblokir. Bagaimana? Aku tidak menginginkan uangmu. Aku ingin kau berlutut sekarang juga, di depan semua kerabat dan teman kita. Menampar dirimu sendiri, bilang kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Baiklah. Sun Jing, jangan tidak tahu berterima kasih. Zhang Mengye, jangan keterlaluan. Liu Xian, apa maksudmu? Apa kamu membelanya? Aku tidak membantu siapapun. The Aku film hanya was berpikir kamu translated terlalu suka and menindas. narrated by Apa M katamu Media. aku menindas orang? Apa kamu baru keluar dari gunung dan tidak tahu aturan kota? Atau kamu tidak mengenali kenyataan abad 21? Aku punya uang. Kenapa aku tidak bisa menindas orang? Tepat sekali, aku sangat cakap. Dan enak dipandang. Dia lumpuh, tak bisa urus diri. Jadi kenapa, kalau aku mencampakkannya, apa kamu ingin aku beramal dan menyelamatkannya? Ya. Jika kau benar-benar mengasihaninya, maka suruh kakak laki-lakimu atau adik laki-lakimu menikahinya. Nikahi dia. Nikahi dia. Bagaimana bisa itu sama? Sun Jing menyelamatkan Qian Susheng, sehingga dia menjadi cacat. Qian Susheng tanggung jawab padanya. Itu sangat dibenarkan. Kamu bilang itu benar-benar. Kamu pikir kamu siapa? Seorang wasit. Seorang hakim.
Aku bukan wasit. Aku juga bukan hakim. Tapi aku percaya orang harus punya hati nurani. Kalau tidak mereka menghadapi pembalasan. Cukup dari kamu. Berhenti munafik dan jijik di sini. Tanyakan pada kerabat dan teman yang hadir. Mereka pikir aku harus menikahi Sun Jing. Atau Xiang Mengyi. Baiklah. Hari ini di sini, aku akan bersaing dengan si lumpuh ini. Untuk lihat siapa yang semua pikir. Pengantin wanita di pernikahan hari ini. Seharusnya aku. Atau Sun Jing. Yang pikir seharusnya aku. Aku beri tiap orang 10.000 yuan. 10.000 yuan. 10.000 yuan. Ini terlalu murah hati. Ayo. Ang pikir Su Xiang harus menikahi Sun Jing angkat tangan. Sun Jing, apa kamu lihat itu? Satu orang lumpuh. Satu orang buangan. Kalian berdua terlihat seperti dua anjing yang tenggelam. Ayo. Yang pikir Su Xiang harus menikahiku angkat tangan. Dukung Nona Shan. Dukung Nona Shan. Dukung Nona Shan. Liu Shan, apakah Anda melihat ini? Ini adalah kebenaran. Ini adalah kekuatan. Kecuali si bejat ini. Semua orang mendukungku. Semua orang berpikir kamu sampah. Sepertinya, pengantin wanita hari ini seharusnya Zhang Mengyi. Menantu keluarga Qianku. Sun Jing, jangan terlalu sedih. Salahkan langit, salahkan bumi. Cuma bisa salahkan orang tuamu karena tidak berguna. Kau bilang orang tuaku tidak berharga. Jika kau tahu siapa mereka, kau harus mencungkil matamu sendiri. Kau sudah seperti anjing basah kuyup dan masih membual di sini. Siapa yang tidak tahu? Ayahmu cuma petugas kebersihan. Bisakah seorang petugas kebersihan sukses? Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Cepat tanda tangani perjanjian pembatalan. Enya. Perjanjian batal nikah. Sun Jing, apa yang kamu lakukan? Kian Su Xiang, aku akan mengatakannya lagi. Hari ini aku menceraikanmu. Bukan kau yang membatalkan pernikahan. Ketika pengantinku tiba nanti, sebaiknya segera tanda tangani dan pergi. Apa katamu? Kamu punya pengantin pria lain. Tepat sekali. Kamu adalah sampah yang bahkan aku tidak peduli. Orang lumpuh yang tidak bisa urus diri. Bahkan anjing pun tidak mau. Kamu punya pengantin pria lain. Sampah menyedihkan dan tidak berguna. Sekarang keluar. Penjaga. Karena dia tidak mau pergi sendiri. Kalau begitu mari kita usir dia. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ada apa ini? Semuanya lepaskan aku. Semuanya lepaskan aku. Gu Heng, ketua grup Gu. Melamar Nona Sun dengan miliaran hadiah mewah. Kenapa banyak orang di panggung? Keluar. Gu Heng, aku siap gunakan 50% saham keluarga Gu untuk menikahi Nona Sun Jing. Dengan begitu banyak saham, bukankah ini langsung membuatnya bernilai ratusan juta? Nona Sun Jing, apakah The kau film was menerima? translated and narrated by M Media. Setuju, tentu saja aku setuju. Kau seorang ketua dari keluarga terkemuka. Ternyata tidak benci aku karena cacat, bersedia menikahiku. Tentu saja aku setuju. Mulai sekarang kau istriku. Cukup siapa orang asing ini? Di pernikahanku. Memainkan drama murahan seperti ini. Tidakkah kamu merasa konyol? Apa yang kamu katakan? Aku bilang karakter minor yang tidak dikenal. Dipasangkan dengan orang lumpuh yang tidak bisa urus diri. Apa kamu merasa itu menarik? Kamu adalah pria yang diselamatkan olehnya. Lalu mengkhianati dan memfitnahnya, kan? Jaga bicaramu. Kamu memfitnahku. Apa aku memfitnahmu? Kebetulan. Sebelum aku tahu, kamu menindas istriku. Aku sudah punya bukti
Cukup. Jeda. Adegan itu terlalu menjijikkan. Aku tidak mau melihatnya. Aku masih punya banyak bukti tentangmu di hotel. Melakukan hal-hal yang tidak dapat diterima. Masih mau lihat lagi. Cukup, apa salah aku dan Manggi nginap di hotel? Sun Jing hanya seorang lumpuh yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia tidak pantas untukku. Jadi kenapa kalau aku membencinya? Orang lumpuh yang tidak bisa urus diriku sendiri. Istriku. Jangan biarkan orang lain memprovokasimu. Aku di sini. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Tidak. Badut semacam ini tidak bisa memprovokasiku. Aku hanya menganggapnya konyol. Apa yang lucu dari itu? Bukankah aku bilang yang sebenarnya? Qian Soxiang. Qian Soxiang. Kau tidak benar-benar berpikir aku lumpuh. Mengira aku miskin. Bahwa aku tidak bisa mengurus diriku sendiri. Dan tidak bergunakan. Bukankah ini yang semua orang sudah tahu? Apa aku perlu mengatakannya lagi? Tepat sekali. Bukankah kamu saat ini duduk di kursi roda? Bagaimana jika aku bilang, aku duduk di kursi roda itu hanya akting. Ayolah, kamu bilang itu akting lagi. Kalian berdua segera keluar dari sini. Jangan merusak pernikahanku dan Suxiang. Itu menjijikan. Bahkan kebohongan seperti pura-pura cacat bisa dibuat-buat. Jika kau berpura-pura, berdirilah. Jika kau tidak bisa berdiri, maka akui kau sampah. Baiklah. Kalau begitu, buka lebar-lebar mata anjingmu. Dan lihat aku. Dia benar-benar berdiri. Ada apa ini? Bagaimana dia bisa berdiri? Jadi kenapa kalau dia berdiri? Kalau berani melangkah beberapa langkah. Baiklah. Berjalan beberapa langkah kan? Buka matamu lebar-lebar. Dan lihat aku. Apakah aku cacat atau lumpuh? Sun Jing, kamu benar-benar baik-baik saja. Apakah ini benar? Tentu saja itu benar. Lalu kenapakah AMO selalu duduk di kursi roda? Aku mengerti. Aku mengerti. Mengi, kenapa? Sun Jing, kamu benar-benar orang yang keji. Dan tidak tahu malu. Untuk mendapatkan Suxiang. Kamu tidak ragu pakai metode keji itu. Apa katamu? Aku menggunakan metode tercela untuk menyuap cinta Qian Soxiang. Bukankah begitu? Untuk mendapatkan Suxiang. Kamu tidak ragu berpura-pura lumpuh untuk mendapatkan simpatinya dan menipu dia secara emosional. Kamu benar-benar orang tak tahu malu. Jadi begitu. Aku benar-benar ditipu olehmu selama 3 tahun. Dulu aku pikir kamu terluka karena aku. Itulah sebabnya aku tidak tega putus denganmu. Jadi kamu sudah bohong padaku selama ini. Sungguh menjijikan. Ini benar-benar memuakkan. Kau harus membayar kami uang, ganti rugi kami atas penderitaan batin kami. Benar, Sun Jing. Segera bayar 1 juta, uang kompensasi emosional untukku. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu. Wanita yang mengerikan, cepat suruh dia membayar. Benar-benar menjijikan. Tidak tahu malu tetap tidak tahu malu. Tidak tahu malu, memang tidak tahu malu. Tidak tahu malu tetap tidak tahu malu. Apa kamu dengar itu? Sun Jing, bayar cepat. Baiklah, kau menyuruhku untuk membayar begitu. Benar, aku benar-benar ditipu olehmu selama 3 tahun perasaanku dan masa mudaku. Jika kamu tidak mengganti rugi kepadaku, aku akan membongkar aibmu. Biarkan semua orang di dunia melihat wajah jelekmu. Baiklah. Namun aku punya sesuatu yang mungkin ingin kau lihat dulu. Ini biaya perawatan. Di rumah sakit kerajaan Bridu, 3 tahun lalu, aku menyelamatkanmu untuk biaya perawatanku. Totalnya 31 juta. Bagaimana kalau kau mengganti rugiku dulu? Sungguh sombong. Habiskan 30 juta untuk obat. Ini bukan tentang uang. Itu rumah sakit kerajaan Beidou. Ketua grup Gu. Tepat sekali. Grup Gu salah satu dari 4 klan besar. Bahkan jika ketua grup Gu buta, dia tidak akan menyukai Sun Jing, penipu yang berpura-pura cacat itu. Pergi sana. Dia adalah ketua grup Gu. Kalian para penipu benar-benar menarik. Apakah ini geng kriminal? Baiklah. Ayahku adalah kepala bagian bisnis.
Dari grup Ghoul, aku akan bertanya. Dan kemudian kita akan membongkarnya. Cepat telepon dan bongkar kedoknya. Tampar wajahnya sampai bengkak. Halo ayah. Halo nak, aku punya pertanyaan. Untuk kutanyakan padamu. Ada apa? Apakah ketua grup Ghoul menikah hari ini? Dari mana kau mendengar rumor itu? Tuan Gu bahkan belum punya pacar. Kenapa dia akan menikah? Jangan menyebarkan rumor di luar. Atau kau akan melibatkan ayah. Baiklah, aku mengerti. Lihat. Satu pertanyaan dan dia terbongkar. Dia palsu. Dia penipu. Penipuan. Penipu, Penipuan. penipu. 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 Kamu bilang aku penipu ya? Apa kamu percaya? Aku akan menelepon dan memecat ayahmu. Apel. Kau akan memecat ayahku. Apa kau benar-benar berpikir kau, ketua grup Ghoul? Tidak peduli aku penipu atau tidak, aku hanya akan bertanya padamu. Apa kamu berani memberitahuku nama ayahmu? Nama ayahku adalah Huang Shulan. Jika kau punya nyali, pecat dia. Jika kau bisa memekatnya, aku akan siaran langsung makan kotoran di sini. Aku akan makan 2 kilogram, 3 kilogram, makan 3 kilogram. Bagus, makan 1 kilogram lagi. Kamu tunggu saja. Halo. Pecat supervisor bisnis, bernama Huang Shulan, dari Departemen Bisnis, katakan saja putranya. Memiliki karakter buruk. Dan membuatku tidak senang. Selesai. Berhenti berpura-pura. Bahkan sampah seperti Sun Jin. Kau berani menikahinya. Jangan berpikir orang lain tidak tahu kemampuan apa yang kau miliki. Benar sekali, aku tidak tahu sampah macan apa kalian ini. Bahkan wanita yang tidak kuinginkan. Kalian jadikan barang panas. Wanita yang tidak kau inginkan. Qian Soxiang, The film was kamu benar-benar tahu cara translated memuji diri and sendiri narrated kan? by M Kau lupa Media. bahwa aku yang memulai perceraian hari ini. Halo ayah. Apel. Kau benar-benar ketua grup Ghoul. Guhan. Apa? Dia benar-benar. Itu benar-benar nyata. Bagaimana itu mungkin? Ketua grup Ghoul. Bagaimana mungkin dia suka orang tidak berguna seperti Sun Jin? Istriku bukan orang yang tidak berguna. Dia adalah wanita terbaik di dunia. Kamu buta. Tuan Gue. Tuan Gue. Aku salah tadi. Tolong jangan pecat ayahku. Dia adalah tulang punggung keluarga kami. Jika kau memekatnya, keluarga kami akan hancur. Apa hubungannya denganku? Siapapun yang menyinggung istriku akan masuk neraka. Mereka tidak akan pernah pulih selamanya. Istriku, apa aku benar? Semua yang dikatakan suamiku benar. Sun Jin. Aku minta maaf. Itu salahku. Demi kita yang pernah sekelas. Tolong maafkan aku. Orang sepertimu, kau pantas jadi teman sekelasku. Norashan, tolong bantu aku. Aku sedang membantumu. Apa yang terburu-buru? Sun Jing dia benar-benar penipu. Dia hanya menggunakan beberapa cara untuk memikat Tuan Gu. Tunggu sampai Kapten Keamanan Publik tiba, maka jati dirinya akan terungkap. Siapa yang melaporkan penipuan? Aku melaporkannya. Selain itu, dia membuat tuntutan selangit. Menuntut puluhan juta. Puluhan juta apa? Mana buktinya? Cepat berikan buktinya padaku. Ini. Apa ini? Ini tentang dia terluka saat menyelamatkanku. Dan sekarang aku ingin putus dengannya. Dia bilang dulu di rumah sakit kerajaan Beidou. Biaya perawatannya lebih dari 30 juta. Ini jelas penipuan. Apel, rumah sakit kerajaan Beidou. Dan biayanya lebih dari 30 juta. Gadis kecil penipuanmu. Sangat kasar. Penipuan yang The keterlaluan. film was translated Apa kau tahu? and Orang macam narrated apa by M yang bisa Media. dirawat di rumah sakit kerajaan Beidou? Mereka semua pejabat tinggi dan bangsawan. Di masyarakat sekarang, siapapun yang bisa adalah sosok yang berpengaruh. Kau pikir kau siapa? Memang aku bukan siapa-siapa. Tapi ayahku adalah orang terkaya di dunia. Apel, ayahmu adalah orang terkaya di dunia. Ayahmu adalah orang terkaya di dunia. Kalau begitu, bukankah ayahku terkaya di alam semesta? Aku benar-benar tidak tahan lagi dengannya. Kapten Keamanan Publik, cepat lihat bukti ini. Tangkap dia segera. Baiklah, sepertinya hari ini aku telah menyelesaikan prestasi besar lainnya.
Apa ini? Ada apa? Ini benar-benar tidak mungkin. Jumlah ini bahkan lebih besar daripada jumlah palsu yang dia sebutkan. Kapten Keamanan Publik, apa kau belum pernah melihat kasus sebesar ini sebelumnya? Kali ini dia pasti akan dihukum mati. Benar, Kapten Keamanan Publik. Apa maksudmu? Semua kwitansi ada di sini. Stempel rumah sakit kerajaan Beidou. Semuanya asli. Bagaimana ini bisa nyata? Dia orang lumpuh yang benar-benar bangkrut. Mungkin dirawat di rumah sakit kerajaan Beidou. Tidak mungkin. Ini cuma luka ringan karena ditabrak mobil. Bagaimana mungkin dia pergi ke rumah sakit kerajaan Beidou untuk perawatan dan biaya perawatannya lebih dari 30 juta? Sun Jin, penipuanmu benar-benar kasar. Cedera ringan? Qian Soxiang, apakah kau masih percaya? Aku hanya menderita cedera ringan, begitu kan? Bukankah begitu? Dulu saat aku ke rumah sakit ME jenguk ME, ayahmu menghentikanku. Mengatakan kau hanya menderita luka ringan dan akan keluar setelah 2 hari di rumah sakit. Aku mengingatnya dengan jelas. Ya. Apa yang ayahku katakan padamu benar. Tapi apakah kau tahu mengapa? Aku berada di unit perawatan intensif dengan lebih dari 30 tulang patah di tubuhku. Di ruang gawat darurat, mereka selamatkanku 10 hari 10 malam. Sebelum akhirnya menyelamatkan nyawaku. Aku berada di bangsal takut kau akan khawatir. Jadi aku minta ayahku tidak memberitahumu. Hentikan akting sentimental dan dramatis ini. Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Sudah begini. Kau masih mencoba mendapatkan simpati anakku. Betapa tidak tahu malunya. Dia benar. Tertulis jelas di lembar perawatan. Pasien Sun Jin kecelakaan mobil. 33 tulang patah di tubuhnya. Yang paling parah adalah patah tulang belakang. Kerusakan saraf skiatik yang akan menyebabkan hemiplegia. Cacat seumur hidup. Bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apakah semua ini benar-benar nyata? Qian Soxiang. Kalau tidak apa yang kau pikirkan, aku pernah berpikir kau tidak akan membenci keluargaku yang miskin. Dan hanya akan mencintaiku. Itulah sebabnya aku bisa mempertaruhkan nyawa untuk mencintaimu. Ketika mobil itu melaju ke arahmu, aku bisa tanpa pamrih mendorongmu menjauh, menanggung semuanya. Kemudianmu. Xu Yingguo menyapa Nona Sun. Maaf, tapi apakah ada sesuatu yang perlu Anda sampaikan kepadaku? Aku ingin bertanya padamu. Apakah benar 3 tahun lalu, karena cedera tulang belakang, sehingga saraf skiatikku rusak parah, aku menghabiskan 30 juta untuk perawatan di rumah sakitmu? Ya, ada apa? Mereka memegang fakturku. Mengatakan itu palsu. Jadi aku ingin memintamu untuk memverifikasinya. Mengatakan Anda memalsukannya. Mari biar kulihat. Ini. Buka matamu dan lihat. Ini adalah milik stempel asli. Rumah sakit kerajaan Beidou kami. Setiap data di sini. Benar-benar asli. Bagaimana itu mungkin? Siapa dia? Untuk benar-benar memiliki 30 juta untuk dirawat di rumah sakit kerajaan Beidou. Menurutmu siapa dia? Jika aku mengungkapkan identitas Nona Sun, takut akan menakut-nakuti kamu. Kau tidak diundang olehnya kan? Untuk membuat pertunjukan. Dia hanya seorang penipu yang baru saja kusir. Identitas macam apa yang mungkin dia miliki? Apa latar belakang Nona Sun? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa anggota keluarga Nona Sun, semua tokoh terkenal dan berpengaruh. Apel, kau bilang semua anggota keluarganya penting. Apakah ada masalah dengan itu? Aku sekarang benar-benar yakin bahwa kau adalah penipu. Kau sama sekali tidak mungkin. Direktur Rumah Sakit Kerajaan Beidou. Benar sekali. 3 kakak laki-laki Sun Jing, aku mengenal mereka terlalu baik. Ketiga kakak laki-lakinya, mereka bahkan tidak tega makan di luar. Mereka sudah 30 tahun tapi belum punya pasangan. Sangat buruk. Tepat sekali. Keluarga mereka menyewa sebuah apartemen 2 kamar tidakmu. Tentu saja. Penilaianku sungguh seperti mata emas berapi. Aku sudah lama menemukan bahwa Mengi sungguh orang muda dan berbakat. Benar sayang. Tentu saja. Jika Sun Jing bandingkan dirinya denganku, 10 orang seperti dia pun tak sebanding denganmu. Kedua orang itu baru saja pamer kemesraan di depanku. Ayo, agar mereka melihat kita pamer cinta sejati. Bagaimana caranya? Hari ini, pria yang seharusnya dia nikahi bermesraan denganku.
Bagaimana rasanya itu? Lihat itu. Lumpuh. Ambilkan aku pena dan kertas. Apa yang ingin kau lakukan? Kapten keamanan Anda melihat itu kan? Dia tidak tahu penipuan apa yang dia lakukan sekarang. Cepat tangkap dia. Tepat sekali, keberadaan orang seperti itu hanyalah sebuah polusi bagi Jiang Chen. Penampilan kota, The film was cepat tangkap. translated and narrated by Tolong M bantu Media. aku mengeringkannya. Aku akan sangat membutuhkannya nanti. Ya, baiklah. Sekarang, aku perlu memverifikasi identitasmu. Jika Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda adalah direktur Rumah Sakit Kerajaan Beidou, aku akan, atas tuduhan penipuan, menangkap Anda. Anda ingin memverifikasi identitasku. Baiklah. Ini verifikasimu. Direktur Rumah Sakit Kerajaan Beidou, Xu Yingguo. Anda benar-benar direktur, Tuan. Sudah diverifikasi masih mau menangkapku. Aku tidak akan berani. Aku telah menyinggung direktur. Aku ada urusan lain yang harus diurus. Aku akan pergi sekarang. Sekarang. Kalian semua sudah memverifikasi identitasku. Masih mau panggil polisi dan menangkapku? Tidak. Ini sama sekali tidak mungkin. Sun Jing hanyalah orang miskin yang bahkan aku tak mau. Bagaimana mungkin dia terhubung dengan direktur rumah sakit? Kalian semua salah paham. Bukan Nona Sun yang mengenalku. Akulah. Aku merasa terhormat mengenal Nona Sun. Ada apa di Kanjau? Tumbuh bersama. Orang seperti apa dia? Aku tahu lebih baik dari siapapun. Ibunya meninggal muda. Ayahnya membesarkannya. Dan ketiga kakak laki-lakinya sudah lama pergi bekerja di tempat lain. Tidak pulang sepanjang tahun. Dia pura-pura lumpuh karena kecelakaan mobil. Tujuannya adalah supaya Su Xiang nanti menopangnya. Sekarang di perjamuan pernikahan, dia telah terbongkar. Sampah seperti dia. Kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Sekali. Saya sudah mengenal ayahnya. Selama lebih dari 20 tahun, dia kehilangan istrinya. Keluarganya punya 3 putra dan 1 putri. Mengingat situasi ayahnya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Orang terkaya di dunia, tapi dokumen milik rumah sakit kerajaan Beidou ini, itu benar. Bahkan petugas keamanan memverifikasi. Aku tahu. Tahu apa? Orang ini hanyalah mirip dengan dekan rumah sakit dalam penampilan, lalu mengambil dokumen dekan yang asli untuk melakukan penipuan. Sun Jing, sebaiknya kau cepat keluar dan mengakuinya. Jika tidak dengan satu panggilan telepon dariku, dilakukan. Hati-hati ayahmu. Dia bahkan tidak punya pekerjaan sebagai petugas kebersihan lagi. Siapa itu? Siapa yang membuatku kehilangan pekerjaanku? Semua orang melihatnya kan? Ini adalah ayah petugas kebersihannya. Orang kompang camping. Peralatan petugas kebersihan. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak kan? Penipu tetaplah penipu. Tidak akan pernah menjadi nyata. Kami tumbuh besar dari desa yang sama. Aku akan mengenalinya bahkan jika dia menjadi abu. Putriku tersayang. Dia, apakah yang kau kirimi pesan bilang, Qian Susheng dan Xiang Mengyi berselingkuh? Dan anak laki-laki yang bersedia menikahimu kan? Ya itu dia. Telepon ayah. Ayah, aku berjanji. Aku pasti akan menjaga dengan baik, Sun Jing. Pemuda itu baik. Aku menerimanya. Apa yang kamu terima? Siapa kamu? Ya, seorang petugas kebersihan yang bau seperti paman. Kau harus bercermin pada dirimu sendiri. Tidak pantas. Tapi masih suka pamer. Kamu seorang petugas kebersihan. Benar-benar berani memukul orang. Kamu, Meng Yi, dia benar-benar berani menggangguku. Kamu harus menegakkan keadilan untukku. mereka berani memukulku dan ibuku. Sama sekali tidak bisa dimaafkan. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan menampar wajahmu. Baiklah Paman Sun. Kebiadaban dan ketidakmaluanmu telah membangkitkan kemarahan publik. Mereka sekarang memintaku untuk maju, untuk menegakkan keadilan. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut sekarang dan meminta maaf kepada kami. Jika tidak, dengan satu panggilan telepon dariku, pekerjaanmu sebagai petugas kebersihan akan hilang. Xiang Mengyi. Jika buka, karena putriku memperlakukanmu sebagai sahabatnya, dan aku membantumu lagi, kamu bahkan tidak akan tahu di mana kamu akan bekerja keras. Kamu yang terlihat sopan, tapi bertindak tercela. Tidak hanya mencoba merebut pasangan putriku, tapi juga ingin menantangku. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Apa katamu?
Aku bos perusahaan bermartabat. Bernilai lebih dari 100 juta. Dan kau seorang petugas kebersihan. Hak apa yang kau miliki untuk menghentikanku? Seperti ayam, seperti anak perempuan. Keduanya adalah penipu jenis yang sama. Orang yang aku pilih, bahkan jika itu menjadi lelucon, aku akan menerimanya. Ketua Gu, aku lihat kau juga tampan dan gagah. Dengan pembawaan yang mengesankan. Untuk bersama dengan putri petugas kebersihan ini, sungguh disayangkan jika ini bisa ditoleransi. Apalagi yang tidak bisa. Bagian mana dari itu yang terlihat seperti orang kaya? Bagaimana mungkin dia menjadi orang terkaya di dunia? Aku ingat sekarang. Dermawan yang membantuku sukses adalah seorang eksekutif di grup Sun. Begitu aku mengiriminya pesan, identitasmu akan terbongkar. Putriku yang baik, kau mengerti sekarang. Arti ayah membuatmu berpura-pura menjadi cacat selama 3 tahun. Aku mengerti. Aku sangat beruntung telah menemukan orang yang pantas. Pemuda ini baik. Aku menerima menantu ini. Jika dia menginginkan, seluruh dunia aku akan memberikannya padanya. Berhenti membual. Kamu akan terbongkar sebentar lagi. Terbongkar. Aku terbongkar lagi. Baru saja eksekutif dari grup Sun mengirimiku pesan. Dia bilang ketua mereka berada di luar negeri sepanjang tahun. Dan pakaiannya bahkan lebih elegan dan mewah. Bagaimana mungkin orang sepertimu, seorang pembersih biasa? Ya, istrinya sudah meninggal. Dan dia punya 3 anak 1 putri. Bagaimana mungkin dia, orang terkaya di dunia? Metode seorang penipu. Seringkali melalui penyamaran dan rencana cermat. Semua orang tidak bisa melihatnya. Tentu saja itu normal. Xiang Mengye. Keluargamu Xiang akan segera tamat. Kau masih keras kepala dan delusi. Tidak bisa diperbaiki. Direktur Jin dari grup Soul telah tiba. Agar dia sukses, Apple, benar-benar Sun Jin, yang membantunya memulai bisnisnya. JT itu benar. Apakah kau dengar itu? Siapa yang beri kesempatan ubah hidupmu? Paman Sun, saya tidak tahu itu Anda. Maafkan saya. Saya benar-benar salah. Tolong maafkan saya. Xiang Mengye. Kau benar-benar luar biasa. Kami ingin membantumu menjadi kaya. Dan kau baru saja mengubah hidupmu. Dan sekarang kau ingin merebut suami putriku. Malah ingin menanganinya. Paman Sun, saya mohon. Tolong maafkan saya kali ini saja. Salahku karena tak kenal kebesaranmu. Tolong maafkan saya kali ini. Aku pasti akan jadi orang baik mulai sekarang. Aku akan mengakui Anda sebagai ayah baptisku. Saya akan berbakti kepada Anda mulai sekarang. Kau bahkan tidak pantas menjadi anjingku. Berbakti padaku. Putriku, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ketika aku di kursi roda sebelumnya, dia terus-menerus menggangguku dan mengejekku. Hari ini, aku juga ingin dia merasakan bagaimana rasanya berada di kursi roda. Itu ide yang bagus. Jin tua. Ya, ketua. Paman Sun, saya salah. Paman Sun. Sun Jing, tapi kita sahabat. Tolong maafkan saya kali ini saja. Mulai sekarang, aku akan turuti semua kata-katamu. Tapi aku hanya suka anjing. Qian Soxiang, tidakkah kau ingin menikahinya? Bagaimana kalau hari ini, aku akan mewujudkan keinginanmu dan memberimu pernikahan yang sempurna? Tidak, aku tidak mau menikahinya. Dia hanyalah orang jahat. Sun Jin, sebenarnya aku menyukaimu. Ya Sun Jing, kamu dan Su Xiang, kalian berdua awalnya cinta pertama. Bukankah dia baru saja bilang, Meng Yi ingin menikah dengan tuanku? Kalau begitu biarkan dia menikah. Kamu dan Su Xiang kami masih pasangan terbaik. Kalian semua, tidakkah masih ingin aku menjadi menantu keluarga kalian kan? Ya. Su Xiang, kamu cepat pergi dan jelaskan padanya betapa besar kesalahpahaman yang baru saja terjadi. Cepat pergi. Ya. Sun Jin, tolong maafkan aku kali ini ya. Maafkan MPWLC tasku. Kita masih bisa seperti dulu. Aku akan mengendarai sepedaku dan membawamu melihat laut. Benar. Aku juga ingin. Benarkah? Kalau begitu, sayangnya kau tidak pantas. Aku tidak bermimpikan. Kamu tidak hanya tidak lumpuh. Tapi kamu juga putri orang terkaya di dunia. Aku merasa semua ini sangat tidak nyata. Aku merasa aku sedikit tidak pantas untukmu sekarang. Orang yang tulus dan baik selalu bisa menerima anugerah dari surga. Ayah, kau sekarang bisa mewariskan posisi orang terkaya dunia padanya kan? Orang terkaya. Kenapa memberikannya padaku? kau telah lulus ujian dariku dan putriku.
Mari kita sibuk mempersiapkan pernikahan.